teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan mind mapping yang telah dibuat. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama ya. Mind mapping atau peta konsep adalah metode untuk mengorganisasikan informasi secara visual dengan membentuk hierarki dan menunjukkan hubungan antar elemen-elemen suatu konsep. Nah, berikut adalah contoh dari mind mapping. Mind mapping yang akan kami jelaskan dalam bab 2 yang berjudul Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 2 ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab yang pertama ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 alinea. Alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan alinea yang keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Subbab yang kedua ada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok yang terkandung dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di subbab yang ketiga ini, ada sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalian sudah melihat kan? Jadi, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan.